Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahsun S.Was MKes, dosen tetap S1 Manajemen STIE IPMT Surabaya. Salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu Statistik Bisnis. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026 tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada aspek pengajaran. Selanjutnya, perkenankan saya untuk mendeskripsikan mata kuliah Statistik Bisnis yang saya ampu. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah umum yang memiliki bobot 3 SKS yang wajib diberikan kepada mahasiswa pada semester 4 Prodi S1 Manajemen. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini antara lain: 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, etika, akademik, integritas, dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesi. 2. Menguasai konsep teoritis ilmu manajemen, statistik bisnis, ekonomi kewirausahaan, dan teknologi informasi sebagai dasar pengambilan keputusan organisasi. 3. Mampu berpikir kritis, logis, sistematis, dan inovatif, serta mampu menganalisis dan menyelesaikan permasalahan bisnis berdasarkan data secara ilmiah. 4. Mampu berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan, bekerja sama dalam tim, serta memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelesaian pekerjaan. 5. Mampu mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menginterpretasikan, dan menyajikan data kuantitatif menggunakan metode statistik serta perangkat lunak analisis data sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial. 6. Mampu merumuskan alternatif solusi dan pengambilan keputusan bisnis berdasarkan hasil analisis statistik yang akurat, objektif, dan bertanggung jawab. Sedangkan adapun CPMK dari mata kuliah ini antara lain: 1. Mampu memanfaatkan iptek dalam menganalisis kegiatan statistik bisnis tingkat lanjut. 2. Menguasai konsep lanjutan statistik bisnis secara mendalam serta memformulasikannya dalam penyelesaian masalah secara prosedural. 3. Mampu mengambil keputusan berdasarkan analisis informasi, data, serta memberikan alternatif solusi dalam ruang lingkup statistik bisnis lanjutan. 4. Bertanggung jawab dalam menginformasikan hasil analisis informasi dan data baik secara lisan dan tulisan melalui pemaparan tugas individu dan hasil kerja kelompok dalam ruang lingkup statistik bisnis. Deskripsi mata kuliah. Materi mata kuliah statistik bisnis ini membahas tentang mengenal statistik, distribusi frekuensi, uji beda, probabilitas, angka indeks, uji normalitas, korelasi, regresi linear, dan pengajuan ANOVA. Perkuliahan dilaksanakan dengan sistem diskusi, tugas, proyek, dan refleksi. Topik mata kuliah: 1. Definisi statistik, arti dan kegunaan data dan pengolahan data. 2. Distribusi frekuensi, histogram, poligon, dan oktav. 3. Uji beda untuk satu populasi, uji beda untuk dua populasi bebas, uji beda untuk dua populasi yang berhubungan. 4. Pengertian probabilitas, manfaat probabilitas, pendekatan probabilitas, aturan-aturan dalam probabilitas. 5. Pengertian angka indeks, jenis-jenis angka indeks, metode perhitungan angka indeks. 6. Pengujian normalitas. 7. Menganalisis korelasi produk momen. 8. Korelasi parsial, korelasi berganda. 9. Regresi linear sederhana, regresi linear berganda. 10. Analisa varian satu arah, teknik analisa varian, tabel analisa varian. 11. Input data dengan SPSS. 12. Statistik deskriptif dengan SPSS. 13. Uji T dengan SPSS. 14. Regresi linear sederhana. 15. Regresi linear berganda dengan SPSS. 16. Uji asumsi klasik menggunakan SPSS. Referensi: buku Ajar Statistik Bisnis oleh Prasojo, Bayuhari, dan Arianti, Novia, tahun 2020. 2. Buku Teknis Statistik dalam Bisnis dan Ekonomi. 3. Statistik untuk penelitian
Bandung oleh Sugiono tahun 2022. Selanjutnya penilaian dan kriteria penilaian. Yang pertama adalah kehadiran. Kehadiran siswa harus mencapai minimal 20%. Tugas individu minimal 20%. Untuk UTS minimal 20%. Untuk UAS minimal 35%. Demikian deskripsi terkait mata kuliah statistik bisnis yang dapat saya sampaikan. Berikutnya dapat kita saksikan proses pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Penyajian data. Jadi nanti Anda akan mempelajari tentang bagaimana data itu disajikan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Baiklah, dalam materi penyajian data, jadi kenapa data itu disajikan agar penelitian yang kita lakukan di lapangan bisa dibaca oleh pembacanya. Penelitian itu prinsipnya harus bisa dibaca oleh pembaca, jadi tidak hanya disimpan di perpustakaan. Jadi makanya perlu disajikan penyajian data yang baik. Jadi tujuannya agar apa? Penelitian kita nanti bisa dipahami, dipelajari dengan mudah. Karena yang membaca itu belum tentu seorang peneliti, dia hanya membaca. Jadi prinsipnya menyajikan data itu ingin menyederhanakan data biar mudah dipahami oleh pembacanya. Nah, jadi penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan serta ingin membuat penelitian itu bisa dipahami. Kemudian tujuan penyajian data sebetulnya ada beberapa. Jadi yang pertama adalah membandingkan dua angka atau lebih, kemudian menunjukkan distribusi subjek menurut nilai atau kategori yang kita inginkan. Jadi penelitian itu kan kadang-kadang kita buat kategori, misalnya kategori jenis kelamin, ada laki-laki, perempuan, atau pekerjaan itu bervariasi, ada yang petani, ada yang nelayan, ada ASN dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah menampilkan perubahan nilai suatu variabel. Jadi variabel itu pasti mempunyai nilai yang bervariasi. Namanya variabel kan variabel. Jadi pasti bervariasi nilainya. Contoh, variabel umur pasti kan bervariasi nilainya. Ada 35, 30. Di kelas ini saja pasti nilainya bervariasi. Kemudian untuk menentukan hubungan antara dua variabel. Nah, jadi dalam meneliti itu kadang-kala tidak hanya deskripsi saja, tapi mencari hubungan antara dua variabel. Contoh umpamanya, apakah variabel pendidikan berpengaruh kepada kinerja karyawan, umpamanya seperti itu. Nah, prinsipnya ingin menghubungkan antara dua variabel tersebut, yaitu variabel pendidikan dengan variabel kinerja. Nah, kemudian yang dapat kita simpulkan dari tadi bahwa penyajian data adalah meringkas data sehingga dapat menggambarkan informasi sederhana, tugas dan komunikatif.
Kemudian jenis-jenis cara penyajian data. Jadi ada beberapa. Jadi menyajikan data itu ada beberapa. Tidak hanya narasi saja, tetapi ada tabel, grafik yang bermacam-macam. Itu ada diagram, ada histogram, ada poligon, ada plot, ada scatter plot. Mungkin saya ingin bertanya dulu dari beberapa mahasiswa ini, ada yang sudah, ada yang tidak bisa Office, dan ada yang tidak bisa Office. Saya anggap ini bisa semua, gitu maksud saya. Bisa semua ya. Excel bisa? Terus SPSS saja yang bisa? Bisa. Jadi intinya aplikasi yang Anda pahami atau yang Anda pelajari itu membantu Anda membuat penyajian data. Jadi kalau teks tulisan itu mungkin membutuhkan Anda wordnya. Jadi kalau Anda di Office itu pakai Word itu pasti menyajikan data dengan narasi. Kemudian tabel itu biasanya dipakai Excel. Di Word juga bisa, tapi lebih baik pakai Excel. Kemudian lebih baik lagi kalau Anda pakai SPSS, karena SPSS itu mempermudah. Jadi begitu Anda buka data di sana, Anda tinggal centang-centang dan muncul mau gambar, mau tabel, mau lengkap. Jadi saya harapkan nanti mahasiswa di sini begitu lulus sudah bisa ini. Jangan sampai kita ketinggalan soal teknologi, karena zamannya sekarang ada zaman digital. Kemudian grafik ini juga bermacam-macam ya, ada bar, histogram, poligon, box plot, dan lain-lain. Jadi pemilihan bentuk berdasarkan pada tujuan penyajiannya. Jadi diingat bagaimana kita memilih tabel, menyajikan data atau bentuk narasi itu tergantung tujuan kita. Tujuannya apa? Kalau kita tujuannya ingin menampilkan secara global, namanya bisa histogram, tabel itu lebih detail lagi. Selanjutnya coba ini. Kalau tulisan itu biasanya memberikan keterangan secara lisan atau narasi. Jadi biasanya kalau Anda membuat narasi di latar belakang. Di latar belakang itu pasti bentuknya narasi deskriptif. Jadi walaupun ada angkanya itu dibuat deskriptif. Jadi dia hanya sekedar angka, tidak dianalisis secara matematik ditambah dan sebagainya. Jadi hanya menampilkan data. Jadi bentuknya naratif. Kemudian memberikan keterangan, tabel ya. Ini memberikan keterangan bentuk angka. Jadi bisa tabel itu bermacam-macam, ada distribusi frekuensi relatif, kumulatif, dan lain-lain. Pada prinsipnya ada 3, pakai tulisan, pakai tabel, pakai grafik. Nah ini tujuannya ya. Jadi kalau tujuan dalam kita pakai teks itu apa? Yang pertama adalah memberikan keterangan dari keseluruhan prosedur, intinya memberi keterangan. Jadi tidak membuktikan tapi memberi keterangan. Nah ini contohnya ya. Jadi kalau Anda membuat sebuah latar belakang, jadi yang pertama itu temanya. Jadi kalau kita membuat itu dari deduktif ke induktif. Jadi kalau kita membuat latar belakang itu dari yang besar ke kecil. Contoh, kalau kita ingin melihat jumlah penduduk, yang pertama biasanya dunia, tergantung kasusnya ya. Dunia, Indonesia, provinsi, kota, sampai yang tempat penelitian kita. Jadi intinya kita piramida terbalik dari yang besar ke kecil. Jadi ke deduktif ke induktif. Yang pertama itu menunjukkan temanya. Ini kemudian yang merah itu menunjukkan datanya. Ya, jadi itu data, angka-angkanya. Nah, jadi kemudian yang biru itu menunjukkan
Nah, opini kita simpulkan, oh ternyata data itu seperti apa? Oh dia ternyata ada kekurangan apanya, banyak terjadi A, B, C dan seterusnya, tergantung penelitian yang kita ambil atau permasalahan yang kita temui. Nah, tujuan kalau kita menyajikan dalam bentuk tabel, jadi tujuannya adalah menyajikan agregat jumlah dari data yang berbentuk numerik. Jadi umpama sampel kita 50, ya kita jumlah berapa jumlahnya, itu namanya baru kita bandingkan seperti itu. Jadi prinsipnya menyajikan data tabel itu ingin menyajikan agregat suatu data. Kemudian tabel yang baik harus sederhana dan self-explanatory, jadi sudah lengkap, tidak menimbulkan prasangka-prasangka yang lain atau persepsi-persepsi lainnya. Kalau membaca langsung jelas. Jadi seperti itu. Nah, ini bagian-bagian tabel. Jadi kalau Anda membuat tabel itu ada beberapa bagian. Jadi intinya ada nomornya, ada titelnya, kemudian ada stop atau judul baris, kemudian box head, kemudian body, ada total, ada footnote dan source itu sumbernya. Jadi nomor itu biasanya melekat pada judul tabel. Umpamanya tabel berapa? Diingat judul tabel itu letaknya di atas. Jadi pasti di atas ada tabel. Kalau gambar di bawah, gambar itu masih di bawah, gambarnya itu masih keterangan gambar. Tapi kalau tabel masih di atas. Selanjutnya, ini contoh tabelnya. Ini kerangka tabelnya. Kalau Anda buat ini tabel tabel silang ya. Kalau yang saya contohkan ini tabel silang itu lengkap. Ada stop, ada boxnya total. Jadi ini lebih lengkap. Ini saya contohkan saja, nanti silahkan dipelajari. Jadi dalam judul tabel biasanya ditempatkan di atas. Judul yang baik akan menjawab what, when, dan jadi itu apa yang kita tampilkan. When kapan? Jadi tabel itu seharusnya menyebutkan kapan. Maunya tahun. Maunya tabel distribusi menurut umur di mana titik tahun berapa. Harus disebutkan gitu. Itu lebih lengkap. Tapi kadang-kadang kita menemukan tabel yang tidak menemukan tahunnya. Dia hanya menemukan di sumbernya di bawah, itu biasanya ada data menurutnya di bawah itu ada tahunnya. Tapi seharusnya ada tahunnya. Karena akan menyebutkan kadang-kadang kita meneliti ada periodenya. Jadi periode umpamanya Maret sampai April 2026, namanya seperti itu. Jadi tidak menyebut, kadang kita kan tidak 1 tahun full atau tidak setengah tahun pun tidak. Kadang-kadang kita batasi dengan waktu itu tadi. Kemudian selanjutnya tentang stop, itu kolom paling kiri. Jadi kalau di tadi, nah ini paling kiri, stop itu paling kiri, biasanya di uraianya atau apa, itu menunjukkan variabelnya, biasanya di situ. Kemudian box head, jadi kepalanya ada box head, nanti silakan dipelajari. Kemudian jenis tabel, jadi jenis tabel itu ada beberapa. Jadi ada tabel induk atau master tabelnya. Jadi kalau Anda membuat penelitian harus membuat tabel masternya yang besar itu. Nanti lengkap itu kalau kita baca tabel master pasti itu lengkap di situ. Tidak per variabel. Jadi tabel master itu biasanya untuk dokumentasi di peneliti, tidak dilampirkan pada laporan penelitian.
membuat penelitian itu biasanya karena menghubungkan variabel A dengan B. Silangkan namanya umur dengan kinerja. Silangkan umur berapa yang kinerja baik, umur berapa yang kinerja jelek, itu nanti kelihatan. Kemudian distribusi frekuensi. Jadi ini pasti ya, distribusi frekuensi itu kalau Anda buat penelitian minimal Anda mencantumkan di karakteristik responden atau umur, pendidikan, pekerjaan harus ditampilkan. Karena apa? Itu akan bisa dilihat apakah responden kita itu sesuai dengan apa yang kita teliti, apakah sesuai, respondennya sesuai apa tidak dengan penelitian itu bisa kita lihat dari situ, dari jenis kelaminnya dan seterusnya. Umpamanya Anda umurnya itu di umurnya melebihi umur bekerja, ya kan tidak masuk akal. Kadang-kadang seperti itu. Makanya karakteristik responden itu tidak ada sepele tetapi penting karena itu ingin melihat bagaimana karakteristik responden. Ini tabel induknya, tabel silangnya nanti dipelajari sendiri. Kemudian langkah-langkahnya. Tapi sebelum saya lanjutkan mungkin ada pertanyaan? Masih belum, Pak. Masih belum. Saya kira masih enteng bagi kalian ya. Jadi baiklah. Selanjutnya adalah langkah-langkah distribusi frekuensi dari bagaimana kita membuat tabelnya. Kalau kita membuat tabel itu seperti apa? Nah, jadi kita harus tahu biar mudah dan tidak salah. Kemudian yang pertama adalah urutkan datanya. Jadi kita mengurutkan datanya dari yang paling kecil ke besar. Kemudian membuat kategori atau kelas. Kita membuat kategorinya seperti apa? Kalau umur itu kita akan berikan berapa? Umpamanya dari 17 sampai 25, 26 sampai 35 atau 35 ke atas. Itu biasanya umur produktif kalau kita meneliti pada kerja itu yang umur produktif 17 sampai 25, 26 sampai 35 dan 35 ke atas. Kemudian melakukan penulisan ya tabulasinya, menuliskan tadi umpamanya frekuensinya berapa kita jumlah. Umpamanya yang umur 35 dihitungnya menuliskan. Kemudian, ini langkah pertamanya tadi mengumpulkan data ini. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau kita mengurutkan ini umpamanya harga saham. Ya, jadi harga saham ini kan kalau kita lihat dari yang paling kecil urut ke yang paling besar. Jadi bisa kita ini namanya mengurutkannya tadi. Jadi diurutkan baru kita dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian langkah keduanya adalah membuat kategori. Jadi penting kalau membuat kategori itu namanya menyederhanakan data. Dari yang banyak tadi, umpamanya kalau umur tadi ada 60 responden kita, biar tabelnya itu tidak panjang atau lebar dari 60 itu dikategorikan lagi menjadi 3. Kalau mengkategorikan juga harus melihat referensi. Umpamanya umur produktif itu berapa? Umpamanya kalau 17 sampai 25 ya kita kasih kategori 3. Jadi akhirnya menjadi 3 kategori. Begitu melihat tabelnya mudah. Oh yang umur 17 sampai 25 berapa jumlahnya? Seperti itu. Yang 26 sampai 35 berapa jumlahnya? Saya kira waktu kita terbatas. Mungkin sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Belum. Baiklah. Belum ya? Baiklah, semoga pertemuan pada siang hari ini dapat bermanfaat. Kita bertemu di minggu depan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian proses pembelajaran dari mata kuliah statistik bisnis yang saya ampu.
Semoga dapat memberikan gambaran terkait kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah Statistik Bisnis di program studi 1 Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPMT Surabaya. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dari Direktorat Sumber Daya Manusia, Dirjen Dikti, dan Ristek Kemendikbud Ristek Indonesia. Serta tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih pada STIE IPMT Surabaya, rekan sejawat dosen, dan juga rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.